Ya, India terus melaporkan kenaikan jumlah kasus harian COVID-19. Rekor baru kembali tercatat dengan lebih dari 145.000 kasus corona dilaporkan dalam sehari pada awal pekan ini. Sementara Perdana Menteri India Narendra Modi mengatakan lockdown rencananya akan diberlakukan sejak 15 sampai 30 April mendatang. Untuk mengetahui seperti apa situasi di India saat ini dan bagaimana kondisi warga Indonesia di sana, kita akan berbincang dengan Muhammad Agus Aufia. Selamat malam, Mas Agus. Selamat malam. Baik. Petang ya, hampir waktu berbuka puasa. Hampir waktu berbuka puasa. Mohon maaf ini waktu berbuka puasanya kita ganggu sebentar ya Mas Agus ya. Jelang berbuka puasa maksudnya. Tidak. Baik. Mas Agus apa kabar? Mungkin juga keluarga serta ada informasi juga nih untuk teman-teman WNI di sana bertahan di tengah pandemi COVID-19 dan juga total lockdown yang diberlakukan saat ini, Mas. Alhamdulillah kabar baik bagi saya dan juga keluarga, termasuk juga para WNI juga sejauh ini mendapatkan kabar juga mereka baik. Hanya saja memang di kota New Delhi saat ini bisa dikatakan lengan ya. Bagaimana yang disampaikan tadi, sedang diberlakukan Delhi Weekend Curfew ataupun sejenis lockdown ya, yang diberlakukan di negara bagian New Delhi di akhir pekan. Di mana kita sejak hari Jumat kemarin, sejak pukul 10 malam sampai hari Senin pukul 5 pagi ya, itu diberlakukan untuk dikatakanlah lockdown gitu di kota New Delhi ini. Dan juga sebenarnya diikuti oleh beberapa negara bagian lain yang terdampak ya dari tingginya kasus penyebaran COVID-19, termasuk khususnya seperti di daerah Maharashtra. Oke. Ketika kita kan mulai dari Maharashtra ya Mas ya, ketika ada ritual mandi bersama di Sungai Gangga, kemudian ada penyebaran kasus COVID-19 atau klaster yang besar sekali sampai akhirnya berujung pada lockdown ini. Dari pemerintah India sendiri mengeluarkan imbauannya apa saja nih Mas? Sejauh ini dari pemerintah India memang kan setelah lockdown ini kan kita jalani yaitu Mei ya 2020. Dan pada saat itu kita mencapai puncaknya, yaitu untuk kasus COVID-19 di September 2020, lalu akhirnya menurun, dan akhirnya meningkat lagi di gelombang kedua sekarang, yaitu pada pertengahan Maret gitu ya. Jadi memang yang kita rasakan pada saat waktu sebelum benar-benar naik ke gelombang kedua ini, pemerintah memang memberikan penekanan untuk menaati protokol kesehatan. Hanya saja memang bisa kita katakan masyarakat sekarang berbeda dengan masyarakat India yang pada saat awal-awal lockdown diikuti rasa takut, cemas. Nah, saat ini sepertinya masyarakat bisa diikuti dengan COVID fatigue ya, ataupun sudah capek untuk mengikuti beberapa protokol kesehatan. Juga mungkin kecemasannya tuh berbeda dengan tahun sebelumnya, sehingga merasa lebih kenal dengan COVID-19 ini gitu ya. Diikuti lagi memang dengan unlock ya, ataupun pembukaan yang bisa dikatakan hampir 99% itu seperti kembali ke era normal gitu ya. Hanya saja bedanya kita menggunakan masker. Yang kita sayangkan memang beberapa ada yang akhirnya mulai tidak menggunakan masker ya sebelum kasus ini benar-benar naik, dan sekarang pemerintah sudah memberlakukan yang namanya razia ya, khususnya di kota New Delhi, bagi yang tidak menggunakan masker bisa kena sanksi sampai Rp400.000. Wow. Nah, hanya saja di India ini tambah beratnya ini, yaitu adanya festival-festival, yaitu festival seperti Kumbh Mela yang mana tadi sudah disebutkan, ini ada di Sungai Gangga yang ada di Uttarakhand. Dalam waktu 5 hari terakhir terdeteksi 1.700 kasus, karena memang jamaat yang hadir itu jumlahnya ratusan ribu, bahkan jutaan. Nah, sayangnya mereka kurang mengikuti protokol kesehatan. Ini juga memiliki kontribusi besar dalam penambahan kasus yang ada di India. Oke, Mas Agus, kalau dari KBRI sendiri terkait perlindungan bagi teman-teman WNI di sana seperti apa? Mengingat ini kan juga sedang Ramadan ya di sana. Beribadah yang biasa kita bisa lakukan di masjid gitu secara bersama-sama, secara berjamaah. Dengan adanya protokol kesehatan atau pemberlakuan lockdown ini, perubahannya seperti apa, Mas? Saya kemarin mengikuti sholat Jumat ya dengan warga sekitar. Protokol yang dilakukan yaitu menggunakan masker dan menjaga jarak. Jadi jaraknya tuh selang satu soft gitu ya, tidak ada orang. Jadi memang ada pembatasan ataupun penjaga jarak di situ. Kalau dari KBRI memang sempat menanyakan di WhatsApp grup apakah ada yang mengalami masalah ataupun yang terdampak COVID-19. Sejauh ini kita terus keep in contact ya, saling berhubungan.
Dan memang dari KBRI menyarankan untuk kita tidak banyak keluar rumah dan menerapkan protokol kesehatan dan mengabarkan kepada KBRI jikalau ada hal-hal yang tidak diinginkan. Sempat ada nggak teman WNI yang positif COVID-19 di sana, Mas? Dan bagaimana perawatannya? Kebetulan sekali sempat ada WNI kita yang terkena ataupun ya terdampak dari COVID-19 ini. Dari pemerintah India biasanya akan meminta nomor teleponnya dan itu nanti akan masuk aplikasi bernama Arogya Setu. Di sana nanti orang akan bisa mendeteksi bahwasannya yang bersangkutan ini berapa jaraknya gitu ya dari rumahnya, bahwasannya orang tersebut terdampak gitu ya COVID-19. Lalu pemerintah biasanya akan memberikan suplemen-suplemen, vitamin-vitamin kepada orang tersebut, dan jika diperlukan perawatan biasanya akan diminta untuk ikut ke perawatan ya di sebuah rumah sakit ataupun di tempat tertentu ya agar dilakukan isolasi mandiri, atau bisa juga biasanya isolasi mandiri di rumah kalaupun gejalanya tidak terlalu. Oke, berarti ditanggung oleh pemerintah India ya, Mas. Kalau untuk vaksinasinya sendiri seperti apa, Mas Agus? Teman-teman WNI, apakah dapat kuota pemberian vaksin dari pemerintah India? Oke, untuk vaksinasi sendiri sejauh ini pemerintah India mengutamakan mereka-mereka yang prioritas ya, pekerja kesehatan ya, pekerja yang bergerak di bidang esensial, dan biasanya adalah yang sangat diutamakan mereka yang berada di atas umur 50 ataupun 60 tahun. Dan kebetulan ada satu orang WNI yang menyampaikan kepada saya, beliau memang umurnya mungkin sudah di atas 50 tahun, beliau sudah mendapatkan vaksin di India gitu ya, dengan biaya yaitu sekitar Rp50.000 atau sekitar Rp250. Dan saat ini dosis yang sudah diberikan hingga saat ini di India itu sendiri sampai di angka 119 juta dosis yang sudah diberikan untuk vaksin sendiri. Oke. Dan di India kita punya 2 vaksin, Mbak, yaitu Covaxin dan juga Covishield, yang mana itu dibuat di India itu sendiri. Oke, biar saya perjelas lagi ya, Mas Agus. Berarti warga negara Indonesia yang ada di sana masuk dalam kuota atau masuk dalam persyaratan pemberian vaksin akan dibiayai oleh pemberian vaksin pemerintah India, bukan oleh pemerintah Indonesia. Seperti itu ya, Mas? Iya, seperti itu. Oke. Gitu. Bahkan mungkin ada teman saya yang mahasiswi gitu ya, sudah mendapatkan vaksin ya. Walaupun umurnya memang belum masuk ya di umur 50 ataupun 60 tahun, unik sekali memang mungkin ada perbedaan kebijakan antar universitas gitu ya. Sepertinya dia ditanggung oleh universitasnya itu sendiri. Oke, ada pendataan dari pemerintah Indonesia sendiri, Mas, KBRI gitu. Misalnya kayak warga negara Indonesia mendapatkan vaksin dari negara tempat bernaung yang kita bicarakan ini, India. Itu di data sendiri oleh pemerintah Indonesia, seperti apa kemudian edukasinya? Sejauh ini saya hanya mendapatkan kontak, yaitu apakah yang sudah divaksin gitu ya, menyampaikan belum. Tapi memang belum ada seperti himbauan bahwasannya kita ingin divaksin di bawah koordinasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kota New Delhi. Ini belum ada. Hanya saja memang kita sudah ditanyakan apakah sudah divaksin atau belum gitu. Saya jawab memang belum saat ini. Saya pribadi dan keluarga. Oke, Mas Agus dan keluarga belum divaksin ya berarti? Belum. Oke. Belum. Nah, kalau Mas Agus sendiri berharapnya dapat vaksinnya atau mungkin ekspektasinya dapat vaksinnya dari pemerintah India atau dari pemerintah Indonesia, Mas? Kalau saya sih ya ikut saja ya, istilahnya kalau dari pemerintah India menyediakan, alhamdulillah, karena memang India kan memproduksi vaksin ya, dan kalaupun kita diminta berbayar oleh pemerintah India, kita siap, karena memang biayanya terbilang terjangkau, yaitu sekitar Rp250 ya harga yang ditetapkan pemerintah, yaitu sekitar Rp50.000. Kalaupun memang dari kedutaan besar ada, ya tentunya kita sangat senang sekali ya kalau bisa difasilitasi seperti itu. Oke, terakhir Mas Agus, untuk distribusi katakanlah vaksin ya, kemudian yang Mas Agus lihat bagaimana penanganan COVID-19 di India, mungkin bisa dielaborasi, mungkin bisa jadi semacam masukan atau ide kira-kira bisa diberlakukan di Indonesia juga, atau masukan atau apa ya, contoh yang bisa kita lakukan gitu di Indonesia penanganan COVID-19-nya di India. Walaupun kita tahu ya saat ini kembali diberlakukan lockdown karena adanya lonjakan kasus baru gitu, gelombang kedua di India. Iya, kalau terkait vaksin ya, hal yang bisa kita ambil pelajaran dari India pertama yaitu kemampuan India memproduksi vaksin itu tersebut ya. Covaxin kalau tidak salah ya, atau Covaxin kalau tidak salah ya, itu adalah diproduksi oleh Bharat
vaksin ya, yang mana ini memang buatan anak bangsa dari India. Dan yang kedua, kalau tidak salah ada Covishield yang mana bekerjasama dengan Oxford University ya, dari AstraZeneca. Ini mereka juga memproduksi dan akhirnya bisa mereka ekspor ke beberapa negara ya sebagai diplomasi vaksin. Gitu. Nah ini yang pertama, dan yang kedua memang pemerintah India secara sangat aktif, saya pikir dengan jumlah vaksin yang besar sehingga memiliki keleluasaan gitu ya untuk bisa memberikan vaksin kepada warganya. Bayangkan sudah ada 119 juta vaksin yang diberikan kepada warganya, dan ini memang yang paling tinggi yaitu Maharashtra sekitar 12 juta, adapun Kerala 5,6 juta gitu ya, dan di kota New Delhi sendiri kita ada sekitar 2,5 juta orang, dan biasanya untuk vaksin ini memang sudah ada tempat-tempatnya sejenis puskesmas gitu ya. Nah di sanalah orang-orang yang berumur di atas 50-60 tahun tinggal membawa kartu tanda penduduk nanti bisa langsung vaksin di situ ya, sesuai dengan umurnya itu sendiri. Oke, penguatan infrastruktur dan juga sarana pendukung pemberian vaksin tersebut ya Mas Agus ya. Baik, terima kasih atas informasinya Mas Agus. Sehat selalu, kita harapkan agar lockdown ini cepat diangkat, kondisinya semakin mereda, semakin stabil sehingga teman-teman WNI di sana juga tetap aman, sehat dan dapat menerima vaksin secara keseluruhan semuanya ya. Baik, amin. Selamat berbuka puasa Mas Agus, terima kasih sekali telah meluangkan waktunya bersama dengan CNN Indonesia Melawan COVID-19 malam hari ini. Selamat malam.